Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Werda Kurutuhaini dari Prodi Sistem Informasi 2019 dengan NIM 201901151006. Di sini saya akan mempresentasikan materi e-bisnis, yaitu dasar-dasar e-commerce pertemuan kedua oleh dosen pengampu Bapak Arif Maulana Yusuf, Eskom Mkom. Yang pertama itu ada konsep-konsep e-commerce. Konsep-konsep e-commerce itu ada 5, yaitu automation atau otomatis, integration, publishing, interaction, dan transaksi atau transaction. Jadi yang pertama itu e-commerce itu bersifat otomatis, lalu saling terhubung, lalu di dalam e-commerce itu banyak konten-konten yang dipublish. Selanjutnya ada interaksi antara pembeli dengan penjual. Bisa mungkin dari kita akan menanyakan kepada penjual melalui komentar atau pesan. Lalu yang kelima itu adalah transaksi. Ketika kita sudah fix akan membeli barang ini, lalu kita akan melakukan transaksi. Lalu selanjutnya, apakah itu e-commerce? Huruf E di depannya adalah singkatan elektronik, bila tersambung menjadi elektronik commerce. Yang jelas, e-commerce adalah media komunikasi informasi yang dibangun dengan teknologi informasi berupa sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbisnis. Jadi, e-commerce ini penting banget buat yang akan melakukan atau akan membuat bisnis secara elektronik. Selanjutnya, e-commerce in the past, yaitu ada telepon, fax, television, electronic payment or transfer system, electronic data interchange, dan internet. Selanjutnya, e-commerce today. Berarti ini tuh e-commerce yang lalu. Lalu ini adalah e-commerce hari ini, yaitu aktivitas dilakukan secara elektronik menggunakan internet, lalu ada advertisement, production, purchase, payment, delivery of service, internet menggunakan fasilitas multimedia suara, image, and transmisi teks. Lalu internet memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Mohon maaf, interaksi memungkinkan menggunakan sistem berbasis web. Jadi, interaksi e-commerce pada saat ini, pada zaman ini, yaitu menggunakan sistem yang berbasis website. Lalu, internet dan www. Internet adalah infrastruktur global, yaitu menghubungkan jutaan komputer dengan penggunanya. Selain itu, World Wide Web atau disingkat WWW sebagai mekanisme, yaitu sarana memperoleh dan menampilkan data informasi pada internet. Lalu yang ketiga itu intranet, merupakan infrastruktur informasi lokal atau global, yaitu menghubungkan internal organisasi. Jadi penjelasan internet adalah penghubung antara jutaan komputer dengan penggunanya. Jadi user akan mengakses website ini harus dengan internet. Jika tidak ada internet, website www ini tidak bisa mengakses datanya, tidak bisa memberikan informasi yang kita inginkan, seperti itu. Lalu selanjutnya, mengapa harus e-commerce? Karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain biaya operasional berkurang, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbesar aliran pendapatan baru, meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan pasar.
Yang pertama itu biaya operasional berkurang, karena adanya e-commerce pasti adanya promosi-promosi gratis ongkir, yaitu akan berkurangnya biaya operasional juga. Lalu tidak tidak membutuhkan uang yang banyak untuk atau tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk menyewa toko ataupun menyewa alat-alat yang diperlukan seperti kalau misalnya jualan di pasar itu memerlukan tenda dan lain-lain. Jadi di e-commerce ini biaya operasionalnya berkurang karena hanya memerlukan internet dan handphone, iPad, ataupun komputer. Lalu yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan. Meningkatkan kualitas pelayanan ini mungkin e-commerce ini karena menggunakan handphone kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kita lebih baik, jadi lebih terarah. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Selain kita berjualan secara offline, kita juga mencoba berjualan secara online, yaitu kita akan memperbesar aliran pendapatan baru kita. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang tadinya jualan offline hanya stuck di situ saja, hanya di satu kota yang tahu atau satu orang yang tahu atau beberapa orang yang tahu. Lalu ketika kita menggunakan online, kita menggunakan e-commerce, itu pangsa pasar akan meluas dan melebar jangkauan pasarnya juga. Jadi tidak hanya kota kita saja yang tahu atau tempat toko kita saja yang tahu, tapi dari luar kota, dari luar negeri itu akan mengetahui toko kita atau jualan kita dengan menggunakan e-commerce ini. Kerugiannya yaitu untuk pihak konsumen, yaitu rasa kurang puas terhadap fisik barang, kurang percaya dengan barang yang dipesan, atau kultur bahwa belanja rekreasi. Yang pertama itu rasa kurang puas terhadap fisik barang, yaitu uh, untuk pengalaman pribadi saya, yaitu untuk e-commerce di foto itu mungkin bagus kelihatannya karena ada efek cahaya dan lain-lain. Ternyata ketika barang sudah sampai itu tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Lalu kurang percaya dengan barang yang dipesan, itu ragu-ragu apakah barang yang kita pesan itu bagus atau tidak. Terus selanjutnya resiko pada e-commerce. Yaitu yang pertama kehilangan finansial secara langsung, pencurian informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis, akses ke sumber oleh yang tidak berhak, hilang kepercayaan dari konsumen, kerugian yang tidak terduga. Artinya itu pencurian informasi rahasia itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencuri data dari customer-customer yang ada di toko online kita. Maka itu akan menghilangkan kepercayaan dari konsumen dan banyaknya kerugian yang tidak terduga, yaitu akan mengurang ya penjualan yang kita miliki. Ini penjelasannya, risiko pada e-commerce yaitu yang pertama kehilangan finansial secara langsung karena kecurangan. Itu berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui oleh orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Karena data-data yang penting itu tersebar luas, maka itu akan menjadi kerugian yang terbesar bagi lembaga yang menyimpannya atau bagi pemilik toko e-commerce itu tersebut. Yang selanjutnya, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Akibat sistem yang rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Mungkin kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan itu bisa saja tiba-tiba device kita rusak
atau ada yang gangguan listrik mati yang mengakibatkan itu akan menjadi kendala untuk proses interaksi pada customer ketika akan membeli. Selanjutnya, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Selanjutnya, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Selanjutnya ada tipe e-bisnis. Tipe e-bisnis itu ada 4. Yang pertama, business to consumer, B2C. Yang kedua, business to business, B2B. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. Yang terakhir, consumer to business, yaitu C2B. Penjelasan business to consumer, B2C, yaitu penjual menjadi organisasi bisnis, penjual antara organisasi bisnis, pembeli antara customer. Penjual yaitu organisasi bisnis, pembeli itu customer. Disebut juga electronic retailing. Toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya, customer membeli buku dari toko virtual di internet. Ini adalah contoh tipe yang sedang digunakan pada zaman sekarang untuk e-commerce yang hits zaman sekarang. Seperti Shopee, itu pakai business to consumer juga. Example, ini ada di toko Amazon, websitenya toko Amazon. Di toko Amazon ini, ketika kita akan mencari sebuah barang yang kita inginkan, maka akan secara langsung diproses dan ditampilkan oleh website ini, oleh website Amazon. Seperti contohnya, Amazon ini memberitahu barang yang paling bestseller di Amazon. Untuk yang kedua, example dari business to business. Penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis. Contoh, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI, Electronic Data Interchange. Contohnya, itu ada di websitenya Global Search, yaitu di mana di dalam website Global Source ini terdapat beberapa orang yang menjual buku-buku dan kita akan membeli buku tersebut dan kita menjualnya kembali seperti itu. Jadi kita membeli untuk dijualkan kembali. Lalu consumer to consumer, prostitusi. Pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer lainnya. Contohnya, yaitu ada di websitenya eBay. Jadi, mungkin kalau pada zaman sekarang, itu kita sering, misalnya untuk toko baju itu thrifting, yaitu kita menjual barang bekas yang telah dipakai oleh customer dan kita jualkan kembali ke customer lainnya. Jadi sama-sama barang bekas. Jadi di eBay ini juga itu menjual beberapa barang bekas yang telah dipakai oleh orang lain atau telah dipakai oleh customer. Selanjutnya, consumer to business atau C2B. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkan, dari mulai harga, kualitas produknya, merek produknya, dan lain-lain.
Example, ini adalah consumer to business yang ada di websitenya Priceline. Ini adalah shop for discount travel. Kalau yang kita ketahui itu Traveloka ataupun websitenya ataupun aplikasinya KAI, itu kita bisa memilih untuk berapa banyak orang yang akan menginap di hotel, atau berapa banyak orang yang akan menaiki pesawat, atau berapa banyak orang yang akan menaiki kereta, dan kita bisa memilih harga yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan bisa memilih juga tipe kebutuhan kita seperti tipe ekonomi atau tipe bisnis. Jadi kita bisa atur dari harganya, dari kualitasnya, dan kalau untuk barang mungkin dari mereknya. Selanjutnya ada tipe e-commerce, yaitu untuk business organization yaitu ada B2B dan B2C. Dan untuk consumer itu individual ada C2B dan C2C. Selanjutnya ada model sistem e-commerce. Model sistem e-commerce itu yang pertama ada klien. Klien side akan meminta informasi tentang suatu barang yang kita inginkan, lalu akan diproses oleh service system, lalu ketika diproses dan mendapat data yang kita inginkan atau mendapat informasi yang kita inginkan, akan kembali ke service system dan akan informasikan data yang kita cari. Seperti itu. Selanjutnya ada model sistem e-commerce, yaitu visi memerlukan internet, lalu akan terhubung ke firewall, lalu akan terhubung ke web server, aplikasi server, database. Nah, kita misalnya kita menginginkan suatu informasi barang yang karena adanya internetnya bisa menghubungkan web server, aplikasi server, database. Nah, di database ini ada banyak data yang kita inginkan. Database akan menyalurkan ke aplikasi server, ke web server, dan dari web server akan ke firewall dan akan ditampilkan di PC ini. Jadi kita bisa mengetahui informasi data yang kita butuhkan atau data barang yang kita butuhkan. Thank you. Mungkin hanya sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, ada kekurangan dalam pengucapan dan penjelasan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.